Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini teman-teman untuk membahas berdiskusi tentang masalah tarif Trump yang kemarin sempat booming dan juga kebijakan terkaitnya, khususnya masalah hilirisasi nikel dan juga masalah energi kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, Trump ini dia itu menaikkan tarif Trump karena dia ini ngerasa dia adalah admin dunia. Dia adalah admin dunia. Siap admin. Trump ini ngerasa admin dunia dan dia ngerasa negaranya di sektor industrinya gimana ya, konsumennya ini banyak yang mengkonsumsi produk dari luar negeri. Nah, dia ini pengen ningkatin lagi produk dalam negerinya lagi. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan sektor pada tarif impor. Nah, tarif impor yang dinaikkan oleh Trump ini pada saat itu booming banget karena tinggi banget naiknya untuk beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, lalu Indonesia mengadakan negosiasi kepada Amerika Serikat, perwakilannya di antara kedua pihak. Nah, kita ini akan berdiskusi tentang hasil daripada negosiasi tersebut pada perjanjian pada sektor hilirisasi dan juga energi. Difokuskan khususnya itu pada ekspor nikel atau baterai kendaraan listrik di bawah regulasi Amerika Serikat. Nah, saudari Ikrimah ini melihat hilirisasi ini kayak gimana sih? Oke, kalau bicara soal hilirisasi nikel, pada dasarnya adalah proses mengolah nikel yang berasal dari hasil tambang menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, nikel yang awalnya masih berupa bahan mentah tidak langsung dijual gitu aja, tapi terlebih dahulu diproses atau diolah melalui beberapa tahapan. Nah, dalam prosesnya, nikel yang ditambang akan dibawa ke fasilitas pengolahan untuk diproses menjadi bahan yang lebih siap digunakan dalam industri. Dari proses tersebut, nikel bisa diolah menjadi berbagai bentuk produk setengah jadi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri. Nah, dengan adanya proses hilirisasi ini, nikel tidak lagi hanya menjadi bahan mentah dari hasil tambang, tetapi berubah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena sudah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Oh, berarti itu simpelnya dibandingkan dengan menjual produk mentah, menjual produk yang lebih diolah dulu itu membuat harganya jadi lebih naik ya? Ya, betul. Ya. Oh ya, dan juga saudari Nazwa, aku dengar kamu ini sering banget meneliti masalah kebijakan. Ada nggak yang maksudnya kebijakan yang muncul atau terkait masalah hasil dari perjanjian hilirisasi ini? Iya, kalau misalkan kita lihat ke belakang mah kan Indonesia tuh bertahun-tahun tuh menjual nikel dalam bentuk mentah ya. Iya. Yang otomatis tadi udah disebutin juga harga jualnya nggak terlalu tinggi. Nah, jadi artinya kan nikel itu ditambang di Indonesia, lalu dijual ke luar negeri. Nah, pihak luar negeri tersebut yang kemudian mengubah nikel tersebut menjadi produk industri seperti baja atau bahan baterai dan produk industri lainnya. Supaya gampang untuk mengibaratkannya, kayak kita punya gandum nih. Nah, kalau misalkan gandum tersebut dijual dalam bentuk mentah, otomatis harga jualnya juga biasa saja. Berbeda ketika kita menjual ketika sudah menjadi tepung, roti atau misalkan kue, otomatis harga jual juga lebih tinggi seperti sebagaimana nikel tersebut. Iya. Kayak gitu. Nah, Bahasanya mah daripada jual kayu mentah. kan itu harganya berapa sih kayu itu? Katakanlah 150 ya. Ketika jadi kursi kan Ya, beda jadi gitu. lebih mahal. Ya. Kayak gitu ya. Oh, gitu. Ya. Nah, jadi karena itulah pemerintah Indonesia ini mengeluarkan kebijakan hilirisasi ini. Jadi biar tujuan kebijakan itu kan antara lain meningkatkan nilai tumbuh ekonomi, terus menambah lapangan pekerjaan juga, mendorong perkembangan industri dalam negeri juga, terus istilahnya mengubah nama Indonesia itu jadi bukan hanya penjual bahan mentah aja gitu. Untuk hilirisasi ini hanya berlaku untuk nikel aja atau bagi yang lain juga berlaku kira-kira?
Kayaknya sih berlaku juga ya, kan Iya. bukan cuma nikel aja yang bisa dijadiin suatu Jadiin, barang ya. jadi gitu. Oh. Misalkan ada kelapa sawit. Ada sumber daya alam-alam Iya. yang lainnya juga. Kan kaya banget Indonesia tuh kan. Iya, Akan betul. sumber daya alam tuh. Sebenarnya sih hilirisasi ini selain bisa dipakai selain daripada nikel, kan hilirisasi ini apa ya, proses daripada bahan mentah menjadi bahan setengah Jadi lah istilahnya jadi kan. produk industri. Kayak bisa dari biji sawit jadi minyak sawit, minyak goreng, bisa itu. Nyawit. Ngawit. Nyawit dong. Ngawit. Nah, jadi karena peluang ekonomi dari industri baterai kendaraan listrik atau nikel yang dirubah jadi baterai kendaraan listrik ini besar, maka isu hilirisasi ini akhirnya menjadi agenda penting bagi kebijakan pemerintah Indonesia. Oh ya, ngomong-ngomong, kenalin dulu ya. Aku mau tes pada Semana dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Oke. Nah, di sini ada saudara Hanif, ini ada saudara Diki, saudara Alpat, ini juga tadi yang ngebahas masalah kebijakan, saudari Nazwa, juga masalah hilirisasi tadi, saudari Ekrima, ada juga saudari Yesa. Nah, terkait masalah kebijakan ini pasti ada aktor-aktor yang menjalankan ataupun yang dalam ruang lingkup kebijakannya. Nah, kira-kira Bu Alpat tahu nggak maksudnya? Kan aku dengar Bu Alpat pernah yang ngebahas masalah ini di media sosial. Kira-kira gimana sih masalah aktor-aktor itu di kebijakan ini? Oke, jadi setahu aku ya, Mungkin ya. aktor atau pihak yang terlibat dalam program hilirisasi ini itu ada 5. Ya. Yang pertama tuh jelas pemerintah. Karena pemerintah itu yang membuat kebijakan dan juga aturan dalam program hilirisasi ini. Yang kedua itu investor. Investor ini untuk apa? Untuk menyuplai dana lah di ini mah, ngasih sebutannya dana. mah ngasih dana ke perusahaan-perusahaan. Ya. Ya. Ya, buat bikin pabrik atau infrastruktur lainnya lah. Nah, terus yang ke berikutnya itu yang keberapa? 3 ya? Iya. Yang ketiga itu jelas perusahaannya. Ya. Perusahaan yang Mewadahi mengelola, lah. ya mewadahi. Terus yang mengelola juga agar bahan mentah itu jadi bahan setengah jadi ataupun jadi gitu. Nah, terus yang keempat jelas ada apanya? Karyawan. Kerja lah. Karyawan, Pekerja. bisa bekerja. Iya, Nggak mungkin dan itu juga minta salah satu faktor yang tadi disinggung sama siapa? Nazwa atau Iya. Ika masih? Yang soal lapangan pekerjaan. Ya. Membuat lapangan pekerjaan di situ. Dan yang terakhir itu ada akademisi atau peneliti yang meneliti program hilirisasi ini gini. Kedepannya mau kayak gimana gitu. Terus ada kebijakan apa gitu yang didapatkan dari si peneliti ini, dari hasil penelitiannya lah. Tuh. Akademisi berarti di dalamnya ada mahasiswa juga berarti. Bisa jadi mahasiswa juga. Penelitian terkait hilirisasi nikel ini atau terkait hilirisasi ini. Apa sih? Kan tadi sempat disinggungnya masalah penelitian. Itu tuh maksudnya penelitian meneliti terkait hilirisasi secara umum ini atau secara nikel, hilirisasi nikel ini. Lebih ke programnya hilirisasi. Ini contohnya nih aku punya satu, yaitu peneliti di Indonesia itu mengembangkan teknologi berbasis data untuk mendukung hilirisasi. Ya. Nah, Berarti untuk hilirisasi ya. contohnya ada penemuan peta hilirisasi berbasis AI untuk memetakan potensi mineral seperti nikel, boksit dan kobalt. Dan juga sistem ini itu membantu pemerintah dan industri memahami distribusi sumber daya dan memprediksi nilai ekonomi suatu komoditas. Tuh. Bentar, nikel dibacanya nikel atau nikel sih? Nikel. Oh, nikel. Nikel kalau nggak salah. Nikel. Aku tadi lihatnya ke kamera nggak kesini dia. Tuh. Oh, masalah kebijakan tadi. Kan kebijakan itu apa ya? Pasti nggak bisa 100% dijalankan secara teori. Pasti juga punya faktor-faktor apa ya, faktor-faktor yang menghalangi gitu ya. Mungkin nggak Nah. semua orang menerima. Yesa deh, saudari Yesa. Tahu nggak ya maksudnya faktor-faktor itu apa aja sih yang masalah kebijakan hilirisasi ini? Faktor-faktornya? Nah, kalau faktor-faktor dari lingkungan kebijakan adalah faktor-faktor di luar pemerintah yang mempengaruhi sebuah kebijakan yang dibuat. Jadi pemerintah tidak membuat
itu sendiri gitu. Kebijakan sendiri. Iya. Kebijakan sendiri gitu. Tetapi melihat kondisinya yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Dalam kebijakan hilirisasi dan hilirisasi nikel, salah satu faktor ini penting banget adalah meningkatkan permintaan nikel di dunia ini, terutama karena perkembangan kendaraan listrik membutuhkan baterai seperti berbahan nikel gitu. Selain itu ada hubungan perdagangan internasional juga. Mempengaruhi mempengaruhi kebijakan ini karena ada negara yang ingin membeli nikel seperti nikel mentah gitu. Sedangkan di Indonesia ingin mengelolanya tuh terlebih dahulu agar nilainya lebih tinggi banget gitu. Faktor lain adalah persaingan industri seperti global dan kemampuan teknologi dalam negeri gitu. Karena keberhasilan hilirisasi yaitu sangat bergantungan gitu pada kemampuan di Indonesia mengolah nikel menjadi produk yang lebih bernilai lagi gitu. Agar bernilai. Terkait hilirisasi nikel ini sebenarnya di dunia ini Cina ya, dia termasuk pemasok hasil dari hilirisasi nikel yang terbesar. Nah, dan Amerika ini karena tarif Trump ini dia itu apa ya bahasanya sedang berperang dengan Cina, dia ini nyari supply lain daripada Cina dan kebetulan ada di Indonesia. Oh iya, dan juga masalah kebijakan ini pastinya kan ada pro dan kontra ya. Mungkin dari dalam pemerintah atau dari luar pemerintah seperti masyarakat sendiri. Kira-kira Bro Diki ini kan aku sempat ini ya baca kamu tuh nerbitin artikel masalah kebijakan pro dan kontra tapi di lain hal bukan hilirisasi. Masalah hilirisasi nikel ini kamu ini nggak sih bisa jelasin nggak sih pro dan kontra di sini? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan pro dan kontra dari kebijakan terkait dengan hilirisasi ini pasti muncul ya gitu. Jika dianalisis dari perspektif kebijakan ekonomi internasional, pembukaan akses pasar ke Indonesia ke Amerika itu kan memiliki potensi manfaat yang begitu besar gitu. Tapi juga menghadirkan sejumlah risiko gitu bagi perekonomian domestik gitu. Yang kita sebut sebagai pro dan kontra itu selanjutnya. Nah, dari sisi pro sendiri, Amerika Serikat itu kan telah kita ketahui gitu merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dan memiliki kapasitas pasar yang begitu besar gitu ya. Bayangkan saja gitu negara yang begitu superpower dan kita mengekspor barang ke mereka dan ya itu tuh tentu saja merupakan keuntungan yang begitu besar bagi kita gitu. Dan saya mengambil data dari perdagangan menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu mencapai lebih dari 19 miliar US dollar gitu. Bayangkan gitu ya. Itu 19 miliar US dollar gitu. Sangat besar itu pada tahun 2024 atau sekitar 10% dari total ekspor nasional gitu. Nah, produk yang banyak diekspor ke pasar Amerika Serikat itu antara lain ialah peralatan listrik, kemudian tekstil, alas kaki serta produk perikanan dan furniture gitu. Nah, besarnya pasar tersebut itu memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume ekspor gitu, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor sektor perdagangan internasional gitu. Jadi Amerika Serikat itu merupakan pasar yang begitu besar bagi negara kita, negara Indonesia gitu. Nah, selain itu juga penelitian dari yang diterbitkan dalam jurnal Indonesian Treasury Review menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekspor itu memiliki hubungan yang signifikan gitu dengan pertumbuhan ekonomi nasional karena ekspor dapat mendorong investasi seperti yang telah tadi dijelaskan gitu oleh Alfa gitu bahwa dengan dan Azwa juga tadi udah dijelasin bahwa dengan adanya hilirisasi ini dan
dengan adanya ekspor impor ke negara luar atau sebaliknya itu bisa bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu dan bisa mengurangi pengangguran gitu. Maaf aku potong sebentar. Ya. Masalah pro dan kontra ya. Kan sebenarnya keuntungan di Indonesia itu sendiri adalah dia bisa mengekspor hilirisasi nikelnya itu yang udah nggak mentah ya ke Amerika, yang mana lebih cuan lah ya. Bisa juga bisa menambah lapangan pekerjaan dan investasi. Namun juga ini ada pendapat, ada masyarakat yang berpikiran bahwa kebijakan terkait ini bisa menimbulkan Indonesia ini ketergantungan sama Amerika terkait masalah hilirisasi nikel ini, karena udah melakukan perjanjian kerjasama buat ekspornya tuh ke Amerika. Nah, gimana teman menurut Bro Diki? Kalau terkait dengan ketergantungan gitu ya, pasti sebuah negara itu gak bisa lepas satu sama lain. Gak bisa lepas dari satu sama lain gitu. Jadi pasti saling membutuhkan lah. Yang penting ketergantungan tersebut bisa menimbulkan keuntungan bagi negara kita, ya apa yang harus dipermasalahkan gitu. Namun ya kita juga harus tahu batas itu, apa yang harus kita jalani dan apa yang harus kita hindari juga gitu. Berarti aman sampai pada titik tertentu, dan juga tanda kutip Indonesia ini selain daripada fokus ke Amerika Serikat juga nggak boleh fokus ke sana doang, juga harus melakukan kerjasama dengan negara lain. Soalnya kan pada masa Presiden Joko Widodo kan kita ketahui bahwa Presiden Pak Joko Widodo itu lebih erat ke Cina gitu, lebih erat ke Cina hubungannya daripada ke Amerika. Nah, dan sekarang pas masa Pak Prabowo itu kita membangun hubungan yang baik dengan negara Amerika gitu, supaya supaya imbang antara keduanya, antara Cina dan Amerika gitu. Soalnya kan kalau misal hanya berat ke Cina saja atau ke Amerika saja kan bisa saja itu bisa menimbulkan efek negatif ke depannya gitu. Oke. Nah, kan tadi itu dari sisi keuntungan. Kira-kira dari sisi kerugiannya ada nggak sih, maksudnya mungkin lebih besar daripada keuntungannya? Kalau berbicara soal sisi yang anggap saja sisi gelapnya gitu ya dari hilirisasi ini, ya tentu pasti ada gitu ya teman-teman. Karena gak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya kita mengekspor barang ke luar negeri gitu, ini juga bisa mengancam industri domestik yang ada di negara kita gitu. Ketika pasar domestik semakin terbuka terhadap produk impor, UMKM dan industri lokal juga dapat menghadapi tekanan yang begitu besar gitu, karena harus bersaing dengan produk luar negeri yang seringkali memiliki teknologi lebih maju, apalagi ketika kita bertukarnya dengan negara Amerika Serikat. Kan pasti itu teknologinya lebih bagus itu, dan ini merupakan satu di antara begitu banyak ancaman yang bisa timbul daripada kebijakan ini gitu, yaitu bisa mengancam UMKM yang ada di negara kita gitu. Kemudian jika kondisi ini tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan dan peningkatan kapasitas industri nasional, maka sebagian pelaku usaha itu bisa berpotensi kehilangan pangsa pasar gitu, bahkan mengalami penurunan produksi karena itu tadi, karena dengan adanya ekspor dan impor, dan sehingga bisa menimbulkan menurunnya daya tarik bagi UMKM yang ada di negara Indonesia gitu. Kemudian diperkuat juga di dalam penelitian yang dimuat di dalam jurnal ekonomi pembangunan. Kajian masalah ekonomi dan pembangunan juga menunjukkan bahwa dinamika perdagangan global termasuk perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik Indonesia melalui perubahan ekspor, produksi industri serta aktivitas perdagangan internasional itu. Oleh karena itu, kebijakan pembukaan akses pasar itu perlu disertai dengan strategi yang seimbang gitu, seperti penguatan daya saing UMKM, kemudian peningkatan kualitas teknologi industri, kemudian serta kebijakan perdagangan yang mampu melindungi kepentingan ekonomi nasional sekaligus tetap memanfaatkan peluang dari perdagangan global. Jadi intinya antara sisi negatif dan sisi positifnya itu pasti ada gitu ya. Kalau dari sebuah kebijakan itu ya pasti ada. Tapi sebagai pemerintah itu seharusnya bisa mengimbangi antara sisi negatif dan sisi positifnya tersebut gitu, seperti pembuatan kebijakan yang lebih lanjut gitu untuk bagaimana caranya bisa mengimbangi antara produk yang dihasilkan oleh UMKM dan produk yang dihasilkan dari luar negeri seperti itu. Ya.
Harus baik untuk semua mungkin Iya, ya. betul. Jadi dari globalnya juga harus dapat, dari UMKM-nya juga nggak bisa kita tinggalkan seperti itu. Sebenarnya masalah hilirisasi ini harus benar-benar apa ya, pemerintah nggak bisa asal ngejalanin tanpa benar-benar mastiin kebijakannya benar apa enggak. Soalnya kan hilirisasi nikel ini berarti fokusnya pada tambang ya, pada lingkungan. Berarti terkait tambang ini ya harus benar-benar diperhatiin sih. Masalah tambang kan kalau udah selesai nambang itu ada apa ya bahasanya, limbah-limbahnya dan juga lingkungan itu Diolah kan dengan baik. nggak bisa dipakai lagi, lingkungannya udah unsur haranya udah rusak, jadi harus dimulihkan kembali. Nah pemerintah harus ya Menjaga lah ya, iya, menjaga lingkungan. harus Kayak benar-benar gimana lagi gitu. nggak asal ngejalanin, harus benar-benar mikir sih. Oke, kita simpulin aja ya masa semua diskusi kita tadi. Bung Hanif mungkin bisa simpulin terkait semua ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya yaitu hilirisasi nikel merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keuntungan yang tadi sudah dijelaskan juga untuk diekspor ke luar negeri. Iya. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat industri nasional, memanfaatkan dan meningkatkan pemasaran baterai kendaraan listrik di pasar global. Dan pelaksanaan terlibatnya yaitu berbagai aktor yang disebutkan oleh Alphard juga tadi, diantaranya ada pemerintah, perusahaan, investor, dan juga tadi pekerja. Serta itu juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, teknologi, perdagangan internasional, dan juga lingkungan. Nah, meskipun memberikan manfaat seperti peningkatan nilai ekspor yang tinggi, investasi yang baik, dan juga lapangan kerja yang luas, kebijakan ini juga menimbulkan kritik yang disebutkan oleh Diki juga tadi, menurunnya minat UMKM, dan juga tadi disebutkan oleh Lesma, yaitu lingkungan. Betul, karena kalau tambang itu termasuk pada pencemaran tanah, yang dimana jadi tambangnya. ya betul, jadi tanahnya itu tidak bisa digunakan lagi dan bisa merembet ke tanah-tanah yang lain gitu. Dan juga ketergantungan investasi asing, jadi kita ketergantungan gitu. Dan juga potensi konflik perdagangan bisa kacau gitu. Dan kalau menurut aku diperlukan juga kebijakan yang seimbang agar hilirisasi ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga kepentingan nasional. Ya, mungkin itu kesimpulan dari saya. Iya. Iya sih. Berarti terkait kebijakan ini benar-benar harus pemerintah ngejalaninnya itu nggak bisa asal ngejalanin. Iya, Harus Hati-hati ya, segalanya apalagi masalah hilirisasi nikel. Kita berpatok pada kasus Raja Ampat kemarin kan, apa namanya, limbah, bukan apa ya, limbah ya? Limbahnya tuh kan mencemari bukan hanya di daerah tanah apa segala macam, tapi ke daerah airnya juga banyak banget itu. Jadi harus benar-benar fokus sih. Apalagi terkait juga pemurniannya ini cukup lama sebenarnya, dari daerah yang udah rusak begitu dimurnikan kembali cukup lama. BTW ngomong-ngomong tentang tambang nikel, sebenarnya di Indonesia itu ada di mana saja sih? Banyak Tambang nggak nikel? sih? Oh banyak. Iya. Banyak. Kalau di Kalimantan ada, di Papua juga ada. Papua ada yang Raja Ampat ya. Iya. Sampai ganti namanya jadi Raja apa? Raja Nikel. Itu jadi hitam itu lautnya, parah banget. Aduh. Iya, karena pengelolaan Tapi kayaknya kita sekarang ini isunya mulai redup. redup Gila, ya, itu tuh media, Bos. bagian Ditimpa oleh berita yang lain. Kalau lupa mikirin mas. pengalihan isu. Pengaruh itu. Ya mungkin sekian saja diskusi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak diskusi kita ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini